Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 membahas topik 15 di sini dengan saya Siti Alifa dengan nomor NIM 2002-1107. Berikut ini videonya. Bye bye. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Pengertian etika. Apa itu etika? Etika berasal dari kata ethos Yunani yang berasal dari kebiasaan dalam tingkah laku manusia. Bujawiyatna dalam bukunya Filsafat Tingkah Laku sebagai berikut. Etika adalah filsafat tingkah laku. Kata filsafat dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari segala yang ada dan yang mungkin ada. Jadi filsafat tingkah laku adalah usaha manusia mencari informasi yang benar sedalam-dalamnya mengenai baik buruk tingkah laku manusia. Dengan demikian, etika mempunyai kajian tertentu, yaitu mencari ukuran baik buruk bagi tingkah laku manusia. Dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia bertindak, menurut Dudanto, etika dibagi menjadi dua. Pertama, etika deskriptif, yaitu dengan cara melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya, sejarah etika. Yang kedua, etika normatif, yaitu dengan cara memberikan penilaian yang baik dan buruk dan yang harus dikerjakan atau tidak. Etika normatif ini dapat dibagi menjadi etika khusus, pelaksanaan prinsip-prinsip umum, misalnya etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Etika umum, seperti apakah nilai, motivasi, suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Pengertian etika, ilmu yang mempelajari apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Ilmu yang secara mendasar akan mendapat jawaban atas pertanyaan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak menurut norma-norma. Pengertian etika, komunikasi, seorang komunikator dengan motif-motif tertentu berupaya mencapai tujuan tertentu pada khalayak tertentu dengan menggunakan secara sengaja atau tidak sarana-sarana atau teknik-teknik komunikasi untuk mempengaruhi khalayak. Jadi, etika komunikasi mempersoalkan penilaian pada komunikator dan motifnya dalam penyampaian pesan, tujuan komunikasi khalayak, sasaran komunikasi, sarana dan teknik komunikasi yang digunakan. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat dari etika, yaitu yang pertama agar disenangi dan kemudian agar kita dihormati oleh sesama. Kemudian yang kedua yaitu agar memudahkan kita dengan hubungan orang lain nih. Nah, itu sangat penting ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada nih untuk memelihara suasana atau keakraban pada sekitar kita nih. Intinya atau pada keluarga, pada teman, atau pada tempat kerja. Kemudian yang keempat, yaitu ada memberi keyakinan kepada diri sendiri agar dapat menghadapi orang lain dengan baik dan juga sangat bertata krama ya tentunya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan citra positif pada diri kita sendiri di mata masyarakat. Jadi kita itu kayak gak mau kan kita dipandang jelek kayak sama masyarakat luas kan. Makanya kita itu harus beretika. Nah, itu dia manfaatnya, karena kita tuh dapat citra yang positif. Kalau misalnya kita tutur kata aja misalkan di depan orang gak dijaga, ya gimana, kita citranya bakal negatif dong dipandang sama masyarakatnya. Perbedaan antara etika dan juga etiket. Etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Sementara itu, etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut apakah suatu perbuatan bisa dilakukan atau tidak. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu
berlaku ketika ada orang lain. Sementara itu, etika tidak memperhatikan orang lain atau tidak. Etika bersifat relatif. Dalam arti bahwa terjadi karena dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika jauh lebih bersifat mutlak. Prinsip etika bisa sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar-menawar. Etika hanya menyangkut segi lahiriah saja. Sementara itu, etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Dalam hal etiket, orang bisa munafik. Tetapi dalam hal dan perilaku etis, manusia tidak bisa bersifat kontradiktif. Selanjutnya ada komunikasi dalam benang merah. Yang pertama, komunikasi merupakan proses di mana individu dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok, organisasi, atau masyarakat merespon dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum dengan kualitas bervariasi. Yang ketiga, komunikasi terjadi melalui banyak bentuk, mulai dari dua orang yang bercakap secara berhadap-hadapan, isyarat tangan, hingga pada pesan yang dikirim secara global ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi. Yang keempat, komunikasi adalah proses yang memungkinkan kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Tanpa komunikasi, kita tidak akan mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Proses berkomunikasi dalam hal ini bisa melalui dengan ucapan, tulisan, gerak tubuh, dan penyiaran. Bagi filsafat komunikasi, proses komunikasi dapat dilihat dalam dua perspektif besar, yaitu perspektif psikologis dan mekanis. Perspektif psikologis dalam proses komunikasi hendak memperlihatkan bahwa komunikasi adalah aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, lambang, sifat, hubungan, persepsi, proses decoding dan encoding, persepsi mekanis. Memperlihatkan bahwa proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sangat bersifat situasional dan kontekstual. Dari proses komunikasi yang begitu kompleks dan tidak sederhana tersebut, refleksi komunikasi diperlukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Refleksi proses komunikasi tersebut sering dimasukkan dalam disiplin filsafat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadal Farizi. Di sini saya akan membacakan tentang hubungan filsafat dan etika. Filsafat ialah seperangkat keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap, cita-cita, aspirasi-aspirasi, dan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan norma-norma, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip etis. Menurut Sidney Hook, filsafat juga mencari kebenaran suatu persoalan, nilai-nilai, dan pertimbangan-pertimbangan nilai untuk melaksanakan hubungan-hubungan kemanusiaan secara benar, dan juga berbagai pengetahuan tentang apa yang buruk atau baik, memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Florence Kluhoin mengidentifikasikan sejumlah orientasi nilai-nilai yang tampaknya berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. Yang pertama, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik dalam arti mendominasi hidup dengan ditaklukkan alam. Yang kedua, manusia sifat atau hakikat manusia sebagai baik atau campuran antara baik dan buruk. Yang ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat, manusia telah menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. Yang kelima, manusia menilai hubungan dengan orang lain. Hubungan filsafat dengan agama. Selanjutnya, filsafat dan ilmu juga dapat mempunyai hubungan yang erat dengan agama.
filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Filsafat membantu agama dalam mengartikan atau menginterpretasikan teks-teks sucinya. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektif tulisan wahyu. Filsafat menyediakan metode-metode pemikiran untuk teologi. Sebaliknya, agama dapat membantu memberikan jawaban terhadap problem yang tidak dapat dijangkau dan dijawab oleh ilmu dan filsafat. Meskipun demikian, tidak juga berarti bahwa agama adalah di luar rasio. Agama adalah tidak rasional. Agama bahkan mendorong agar manusia memiliki sifat hidup yang rasional. Bagaimana manusia menjadi manusia yang dinamis, yang senantiasa bergerak, yang tak cepat puas dengan perolehan yang sudah ada di tangannya, untuk lebih mengerti kebenaran dan untuk mencintai kebaikan.